Shalom Bapak Ibu Saudaraku Jemaat Tuhan di GPS Banmati dimanapun saudara berada hari ini. Bersyukur kita hari ini boleh kembali beribadah dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi saya bisa melihat bagaimana semangat antusias Bapak Ibu Saudara dalam mengikutinya. Sungguh ini mendatangkan sukacita dan memberikan semangat untuk kami terus melayani, untuk memberikan yang terbaik. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini setelah Bapak Ibu Saudara memuji dan memuliakan Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara berdoa di hadapan Tuhan, baik, mari hari ini kita akan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya ambilkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-24. Tetapi nanti ayat-ayat akan saya comot untuk kita pelajari bersama-sama, dan di situ nanti boleh kita pelajari, kita peroleh apa yang menjadi berkat buat kita. Baik, kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Lalu berkatalah Elia kepada orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi, diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan buat kita. Ketika saya lihat, saya baca, saya hari ini memberikan tema kebenaran firman Tuhan, yaitu berkat dari mendekatkan diri kepada Tuhan. Dampak dari ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kita diminta oleh Tuhan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan apapun keadaan kita. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan belajar sebenarnya kenapa Tuhan mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa hamba Tuhan mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat, kita akan belajar bagaimana Elia. Dia adalah satu pribadi yang begitu dekat, begitu lekat dengan Tuhan. Dia begitu nempel dengan Tuhan. Dia bisa betul-betul mendekatkan diri dengan dalam kehidupannya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini keteladanan yang luar biasa yang saya peroleh dari Elia. Bagaimana dia orang yang begitu dekat, orang yang begitu lekat, menempel kepada Allah, hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan di situ saya melihat ada keistimewaan yang dialami oleh Elia. Pada peristiwa ini kita bisa perhatikan bagaimana Elia pada waktu itu menangkap apa yang menjadi pernyataan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan. Dan ketika kita lihat pasal 17 ayat 1 sampai 5 di situ, bagaimana ada hubungan antara Elia kepada Tuhan, antara Elia dengan Tuhan, dan Tuhan dengan Elia. Yang terjadi adalah terjadi hubungan yang sangat intim, Bapak Ibu. Dan di situ bisa kita temukan Elia ternyata apa? Dia bisa mengerjakan itu, dia bisa mengalami itu, dan betul-betul dia diberkati Tuhan dengan apa? Ketika dia dekat dengan Tuhan, yang terjadi adalah Elia bisa memahami. Kalau saya lihat di situ pernyataan ini adalah dia bisa memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan. Loh, kenapa bisa kata ini dipakai? Baik, ketika kita lihat
Elia ketika benar-benar dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia berkomunikasi kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Elia, menjadi apa yang menjadi rancangan Tuhan kepada Elia, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas Elia. Dan itu yang terjadi. Elia memahami, bukan hanya mengerti, tetapi Elia memahami. Kalau hanya mengerti, oh ngerti, tapi hanya sekedar ngerti, beda. Tetapi kalau memahami, yang terjadi di peristiwa Elia ini adalah Elia memahami, dan ketika dia memahami, apa yang terjadi? Karena dia paham, dia ngikuti alurnya Tuhan, dia taat, Bapak Ibu Saudara. Karena dia betul-betul paham, akhirnya dia ngikuti, dan itu ada ketaatan. Untuk itu bisa kita perhatikan di sini. Ternyata orang yang bisa memahami, bisa mengerti rancangan Tuhan, ada ketaatan. Nah, hasil dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada Elia, Elia yang dekat dengan Tuhan, dia bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi tatanan Tuhan, betul-betul dipahami dengan sungguh-sungguh. Untuk itu ketika dia memahami, karena dia mengerti, dia paham, dia tahu, sehingga yang terjadi apa? Dia taat, Bapak Ibu. Ketika saudara perhatikan ayat yang kelima, disebutkan di sana, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Artinya, ketika dia pergi melakukan seperti firman Tuhan, bicara apa? Ketaatan. Karena apa? Karena dia paham, ngerti, oh Tuhan akan melakukan ini, Tuhan punya rancangan seperti ini, dan itu dia ikuti, Bapak Ibu Saudara. Jadi Elia begitu dekat dengan Tuhan, menghasilkan apa? Menghasilkan dia bisa memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, memahami apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan. Dan ketika dia memahami, apa yang diperintahkan dia ikuti. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa memahami, kita punya sehati. Orang yang sehati tentunya akan mengikuti alur itu. Tetapi kalau orang tidak bisa memahami, dia mungkin tidak akan percaya, bahkan dia akan mundomono, tetapi dia tidak akan bisa ikut alur itu. Tetapi beda ketika dia paham rancangan itu, dia tahu rancangan itu, dan ketika dia tahu ada kesehatian, akhirnya dia ada ketaatan. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya apa? Kita bisa memahami. Kita punya kedalaman pengertian tentang Tuhan, kedalaman pengertian tentang rancangan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita pahami. Sehingga ketika kita pahami, kita menjadi pribadi yang taat. Jadi orang yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan berdampak kepada apa? Dia bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan orang yang bisa memahami, dia akan memiliki ketaatan. Orang yang memiliki ketaatan berarti dia akan betul-betul memiliki ketertiban hidup, kedisiplinan hidup rohani. Dan ini seperti apa yang dialami oleh Elia. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, akan berdampak apa? Kita paham akan rancangan Tuhan. Kalau kita paham akan rancangan Tuhan, oh Tuhan punya rancangan yang secara khusus buat saya, aku pahami dan aku ikuti, aku taat. Dan orang yang punya ketaatan, orang yang punya disiplin rohani, saya mau katakan, di situ orang akan memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Elia memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Dan dia itu akibat apa? Akibat karena dia betul-betul dekat dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan intim kita dengan Tuhan, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Adakan penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita paham, oh Tuhan punya rancangan seperti ini. Ayo kita bersama-sama merasakan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat kita, dan kita taat. Orang yang taat akan memiliki kedisiplinan rohani, dan di situ menjadi orang yang istimewa. Bapak Ibu, Elia menjadi pribadi yang paham dan dia taat. Dia memiliki ketertiban hidup,
kedisiplinan hidup rohani yang luar biasa. Dan itu ciri khas atau dampak dari orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba perhatikan di sekitar kita atau bahkan kita sendiri. Ketika kita ngalami, aku kok hidup seperti ini, ayo kita coba lihat, sudahkah aku dekat dengan Tuhan? Sudahkah aku memahami rencana Tuhan? Sudahkah aku memahami kehendak Tuhan? Sudahkah aku memahami rancangan Tuhan atas hidupku? Sudahkah aku taat? Dan sudahkah aku memiliki kedisiplinan hidup? Sudahkah aku memiliki ketertiban hidup sehingga aku memiliki kualitas hidup yang baik? Orang yang dekat dengan Tuhan berdampak buat diri sendiri dan buat orang lain. Karena apa? Dia memahami dan dia akan hidup sehati dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat dampak dari orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan apa? Ketika saudara perhatikan di sini, Elia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia paham tentang rancangan Tuhan, dia paham akan kehendak Tuhan, dia taat dan dia tertib, luar biasa. Tetapi yang saya lihat dari perikop ini dua perikop dalam satu pasal. Perikop pertama ketika Elia berada di Sungai Kerit. Perikop kedua ketika Elia dengan janda Sarfat. Ketika dengan janda Sarfat apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ini dia mengalami situasi yang luar biasa. Yang pertama ketika di sungai Kerit, di Sungai Kerit ya, di Sungai Kerit yang terjadi apa? Di sana ada burung gagak yang merawat, yang memelihara Elia di situ dengan memberi roti. Ini perkara yang mungkin sangat tidak lazim. Ketika saya memang betul di sana itu banyak burung gagak. Ketika saya datang di sana itu memang paling banyak itu adalah burung gagak ya. Kalau di sini mungkin sudah dioncet-oncet untuk untuk ditembak begitu. Tetapi di sana itu enggak, saudara. Burungnya cukup gede-gede. Wah, jano nek golau lumayan, saudara. Tetapi itu memang di sana burung gagak itu cukup banyak. Dan ingat, apa makanan burung gagak? Ternyata itu makanannya daging. Tetapi anehnya, burung gagak bisa memberi makan kepada siapa? Kepada Elia. Hal yang mustahil, tapi sederhana. Burung gagak yang sebenarnya dia butuh makan sendiri, tetapi makanan itu diberikan kepada Elia. Itu kan apa? Campur tangan Tuhan. Burung gagak memberi makan Elia. Coba yang kedua, yang terjadi yang dialami oleh Elia adalah ketika ketemu dengan janda Sarfat yang dia katakan, ketika kemarin kita sudah belajar tentang renungan ini, bagaimana si janda Sarfat ini sudah berkata, aku mengumpulkan kayu, aku pulang, aku masak gandum itu, dan setelah itu aku bersama dengan anakku mati. Ini janda Sarfat yang dia untuk makan saja sudah tidak bisa, tetapi apa? Tuhan pakai si janda Sarfat itu untuk memelihara, untuk menghidupi siapa? Menghidupi Elia. Yang ketiga, ada peristiwa di situ ternyata anak janda Sarfat itu mati, dan ketika mati dihidupkan lagi oleh siapa? Dihidupkan lagi oleh Elia. Yang saya perhatikan di sini Elia tidak mendapatkan tidak mendapatkan sesuatu berkat yang besar, yang spektakuler, tidak. Tetapi dia mendapatkan sesuatu yang dari hal yang sederhana. Dari apa yang dia alami itu sederhana. Burung gagak merawat, memberikan makanan. Janda Sarfat memberikan makanan. Ada kematian, tetapi di situ ada kehidupan. Semua saya katakan bahwa ternyata dia bisa menikmati karya Tuhan yang sederhana. Dia betul-betul nikmati itu karya Tuhan yang luar biasa. Dari sesuatu yang sederhana menjadi karya Tuhan yang betul-betul luar biasa. Dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karya-karya Tuhan. Dan ingat, saya mengatakan, berkat Tuhan buat kita itu bukan sesuatu yang mungkin spektakuler. Maaf, bukan untuk Gandhi misalnya, Gandhi itu harus spektakuler ketika punya dapat berkat mujizat mobil baru. Tidak.
Tetapi ketika bagaimana keseharian Tuhan merawat kita dan kita rasakan, itu Elia seperti itu, saudara. Elia betul-betul mengalami berkat Tuhan dari perkara yang sederhana. Burung gagak yang memberi makan, janda Sarfat yang mau mati memberi makan kepada dia. Orang yang mati dihidupkan kembali. Maaf, saya katakan, apakah ketika situasi kita seperti ini kita tidak bisa menikmati karya Tuhan? Oh saudaraku yang terkasih Tuhan, coba lihat, coba perhatikan bagaimana karya Tuhan itu memang luar biasa buat kita. Ketika kita bisa mengerti itu, kata kuncinya apa? Untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami, untuk bisa merasakan berkat Tuhan itu apa? Kata kuncinya dekat dengan Tuhan. Elia dekat dengan Tuhan dan dia bisa melihat, bukan hanya melihat, dia betul-betul merasakan, bukan hanya merasakan, tetapi dia menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dari sesuatu yang sangat sederhana. Mau saya katakan, ditekankan bahwa Elia bukan mendapatkan berkat yang spektakuler, tetapi dari sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sangat sederhana, yang tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin. Itu karya yang luar biasa. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih Tuhan, ayo kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa kita hari ini mengeluh? Karena kita kurang dekat dengan Tuhan. Ada berkat sebenarnya diberikan kepada kita, tetapi ucapan syukur kita hilang. Ayo kita dekatkan diri kepada Tuhan, sehingga gagak yang memberi makan kepada kita itu kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Sehingga ketika ada janda yang merawat kita, ada seorang yang memberikan sesuatu kepada kita yang sederhana, kita bisa menaikkan syukur itu kepada Tuhan. Atau situasi yang ada dan harus masuk dalam situasi seperti itu, harus ngalami seperti itu, tetapi ada berkat pemulihan yang dari Tuhan dengan kematian itu. Elia bisa melihat, merasakan, dan menikmati berkat Tuhan. Kata kuncinya adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada berkat yang bisa kita lihat, ada berkat yang bisa kita rasakan, ada berkat yang bisa kita nikmati, sehingga kita bisa menikmati dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, sekarang menjadi refleksi buat kita. Sudahkah aku mendekatkan diri kepada Tuhan? Pertanyaan itu dijawab dengan seperti ini. Sudahkah aku memahami kehendak Tuhan, memahami rancangan Tuhan buat aku? Rancangan Tuhan yang luar biasa itu, sudahkah aku pahami dengan apa? Dengan aku taat, dengan aku tertib rohani, dengan aku memiliki kedisiplinan hidup rohani, dengan aku memiliki kualitas hidup yang baik. Ini saudara, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan bisa memahami rencana karya Tuhan. Tetapi yang kedua, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan bisa melihat, bisa merasakan, dan juga bisa menikmati. Di tengah-tengah kondisi ini, sudahkah kita bisa melihat? Oke, kalau kita bisa melihat, oh aku diberkati. Tapi sudahkah bisa merasakan? Wah, luar biasa diberkati Tuhan. Tapi ingat yang ketiga, sudahkah kita bisa menikmati berkat itu, saudara? Berkat itu tidak sesuatu yang spektakuler, yang dahsyat atas kita, tidak. Tetapi sederhana bisa kita nikmati, mendatangkan damai sejahtera, mencukupkan kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Itu berkat, saudara. Jadi mari kita bawa hidup kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati berkat itu dengan apa? Berkat kita memahami, sehingga kita punya ketaatan, kedisiplinan rohani dan luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat, supaya kita bisa melihat, merasakan, dan menikmati berkat Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini boleh mendatangkan berkat buat kita. Ayo semakin dekat dengan Tuhan. Halo yang selama ini kita jauh, kita sibuk dengan kesibukan kita, ayo dekatkan diri kepada Tuhan. Ayo mulai ada ketaatan, ya. Kita mulai taat kepada Tuhan, terus kembali, kita kembali kepada Tuhan. Dan ingat, ketika kita taat, di situ ada berkat yang luar biasa. Berkat itu apa? Kita bisa melihat, kita bisa merasakan, dan kita bisa benar-benar menikmati berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita bersama. Amin. Baik, mari kita berdoa bersama-sama.
Kami bersyukur Engkau memberkati kami hari ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah Engkau sampaikan buat kami, yaitu Tuhan, bagi orang-orang yang dekat kepada Engkau ternyata ada berkat istimewa, ada dampak istimewa, ada akibat yang dirasakan, ada berkat yang dirasakan, yaitu Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan bisa memahami rencana dan kehendak Tuhan atas hidupnya. Ajar kami Tuhan untuk bisa memahami antara rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Sehingga Tuhan ajar kami untuk bisa taat. Ajar kami untuk memiliki kedisiplinan rohani. Ajar kami memiliki kehidupan tertib di dalam Tuhan. Dan kami memiliki kualitas hidup di dalam Tuhan. Ajar kami untuk dekat dengan Tuhan. Dengan kami memahami rencana Tuhan atas hidup kami. Dan saat ini juga kami serahkan. Kami bersyukur ketika Tuhan sudah memberkati kami. Bahwa ketika kami dekat dengan Engkau ternyata Tuhan mengajarkan bahwa kami akan bisa melihat, merasakan, dan juga menikmati berkat itu. Untuk itu Tuhan, hari ini kami serahkan seluruh sidang jemaat yang ada. Biarlah Tuhan sendiri untuk campur tangan. Kebenaran firman Tuhan saya hentikan, tetapi Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja atas hidup kami. Sehingga itu akan menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami lebih dekat di tengah-tengah situasi ini. Dan kami menjadi orang yang bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan, kami rindu hidup kami bersyukur dengan kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk itu Bapak, saat ini kami mohon berkat yang dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati hidup kami bersama. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baiklah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah perekonomian, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah buah tanganmu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita sepanjang minggu ini. Berkat Allah mengalir dalam hidup saudara, dalam hidup keluarga saudara, dan dalam pekerjaan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.